Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang sistem pendukung keputusan penentuan mahasiswa teraktif di BEM Polnes menggunakan metode SAW, yaitu yang penelitinya adalah saya sendiri, Fajar Setiawan, NIM 196150026, dan Ahmad Fatah Yasin, NIM 196150016. Latar belakang. Ya, kenapa kami mengangkat sistem pendukung keputusan penentuan mahasiswa teraktif BEM Polnes? Ini dilatar belakangi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang bisa disingkat BEM adalah salah satu lembaga kemahasiswaan dalam kampus yang memiliki pengurus terbanyak. Hal ini jelas menggambarkan bahwa BEM adalah roda utama dalam penggerak aktivitas kemahasiswaan. Di dalam BEM sendiri, tentunya tidak hanya ada presiden dan wakil presiden saja. Struktur kepengurusan BEM 2021-2020 itu terdiri dari 13 kementerian dan setiap kementerian memiliki proker masing-masing yang harus dijalankan. Selayaknya sebuah organisasi, Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki masa jabatan 1 tahun. Setiap kepala kementerian yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki masa jabatan 1 tahun juga. Kepala kementerian dipilih langsung oleh calon presiden yang akan menjabat dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Polnes. Pada akhir masa jabatan, setiap kementerian diminta untuk merekomendasikan satu nama anggota yang menurut kepala kementerian paling aktif pada akhir kepengurusan. Anggota yang teraktif ini akan diberikan penghargaan berupa sertifikat penghargaan. Namun, proses yang selama ini berjalan, bagian sekretaris kabinet hanya mendata langsung pada setiap kepala kementerian untuk memilih satu anggota yang menurutnya paling aktif. Proses ini jelas tidak efektif dan jelas akan adanya kecurangan, kurangnya efektivitas waktu dan materi. Dari latar belakang tersebut, kami dari latar belakang yang telah dibahas, kami menganggap perlu adanya penelitian berupa penerapan metode Simple Additive Weighting atau biasa disingkat SAW pada sistem pendukung keputusan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda. Selanjutnya. Untuk rumusan masalah sendiri, itu dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem pendukung keputusan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda menggunakan metode Simple Additive Weighting atau biasa disingkat SAW pada Kementerian Pengabdian Desa. Adapun beberapa kenapa kami memilih metode SAW? Karena SAW ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama adalah mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks. Kedua adalah respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Yang keempat adalah pandangan dan pembelajaran baru, memfasilitasi komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, keputusan lebih tepat, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha, meningkatkan produktivitas dan analisis. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem pendukung keputusan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda menggunakan metode Simple Additive Weighting atau biasa disingkat SAW pada Kementerian Pengabdian Desa. Selanjutnya, manfaat penelitian akan dilanjutkan oleh Ahmad Fatah Yasin. Baik, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yaitu diharapkan dapat memudahkan
kementerian dalam membuat suatu keputusan dalam memilih anggota teraktif dengan pilihan yang terbaik dan lebih efisien baik waktu maupun materi. Dalam penelitian ini terdapat tahapan-tahapan penelitian, yaitu pertama, yaitu riset awal, kedua pengumpulan data, ketiga proses pembangunan algoritma, keempat menentukan kriteria dan alternatif, kelima perhitungan metode SAW, keenam hasil alternatif terbaik, tujuh merancang produk, 8 penyusunan laporan. Pada tahapan awal yaitu melakukan riset awal. Pada tahapan ini dilakukan yaitu mempelajari referensi-referensi pada jurnal yang terkait dengan topik tugas akhir. Setelah mempelajari, langkah tahapan selanjutnya yaitu konsultasi pada dosen pembimbing terkait dengan topik ataupun tugas akhir. Setelah melakukan konsultasi, tahapan selanjutnya yaitu mempelajari konsep dasar dari simple additive weight. Setelah melakukan riset awal, tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pada tahapan ini berisi tentang bagaimana cara penulis mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi literatur dan studi lapangan yang meliputi wawancara dan juga mengambil data laporan akhir kepengurusan pada Kementerian Pengabdian Desa pada saat melakukan wawancara. Pada penulis menanyakan masalah apa saja yang dialami dalam menentukan anggota teraktif di dalam Kementerian Pengabdian Desa. Setelah melakukan pengumpulan data, tahapan selanjutnya yaitu proses membangun algoritma. Tahap ini berisi tentang membangun sebuah algoritma dengan menerapkan metode SAW berdasarkan hasil analisa proses aliran data. Setelah melakukan pembangunan algoritma, langkah selanjutnya yaitu menentukan kriteria dan alternatif. Pada tahap ini berisi kriteria dari pengumpulan data pada tahap sebelumnya, dan juga pada tahap ini berisi alternatif nama-nama mahasiswa teraktif pada Kementerian Pengabdian Desa. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan metode SAW. Pada tahap ini perhitungan data dengan menggunakan metode SAW, data yang telah dikumpulkan dan penentuan berbagai kriteria akan dimasukkan ke dalam web dengan menggunakan metode SAW. Selanjutnya yaitu hasil alternatif terbaik. Pada tahap ini berisi tentang hasil dari penghargaan dengan menggunakan metode SAW pada tahap sebelumnya. Nilai besar pada hasil pada perhitungan metode SAW adalah hasil terbaik atau ranking terbaik dari alternatif-alternatif yang ada dan telah dihitung. Setelah melakukan hasil alternatif terbaik, langkah selanjutnya yaitu merancang produk. Pada tahap ini berisi penulis merancang produk sistem berdasarkan hasil dari perhitungan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, berdasarkan dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan laporan. Pada tahap terakhir ini berisi tentang pembuatan laporan yang disusun berdasarkan hasil dari penelitian yang terdiri atas pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. Adapun beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan dan dapat dilihat pada berikutnya yaitu flowchart. Penelitian ini flowchart program. Proses dimulai dengan melakukan pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data, tahapan selanjutnya yaitu menentukan bobot kriteria. Setelah menentukan bobot kriteria, tahapan selanjutnya yaitu melakukan input kriteria dan alternatif. Setelah melakukan input kriteria dan alternatif, proses selanjutnya yaitu normalisasi matriks keputusan, dan selanjutnya melakukan proses preferensi setiap alternatif. Setelah melakukan proses preferensi setiap alternatif, tahapan selanjutnya yaitu menampilkan hasil akhir dari normalisasi. Setelah
menampilkan hasil akhir dari normalisasi. Proses selanjutnya yaitu menampilkan hasil perankingan setiap alternatif. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu pertama observasi. Pada tahapan ini, studi lapangan adalah pengumpulan data dari Kepala Kementerian Pengabdian Desa dengan mencari data-data dari kriteria tersebut. Pertama, wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kementerian Pengabdian Desa langsung untuk memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Yang kedua yaitu studi pustaka dan dokumen. Mencocokkan data lewat soft copy yang diberikan oleh Kepala Kementerian Pengabdian Desa BEM Politeknik Negeri Samarinda dan mengetahui betapa informasi mengenai kementerian tersebut. Selain menggunakan observasi, yaitu melakukan analisis data. Analisis data adalah suatu proses pengolahan data untuk memperoleh betapa informasi yang dijadikan alternatif dalam pengambilan keputusan untuk menentukan solusi. Demikian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.